Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina, NRP 5213173. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep auditor TI part 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dukungan dan layanan teknologi informasi. Nah, dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, suatu perusahaan menyediakan suatu layanan, di mana kali ini saya akan lebih spesifik membahas mengenai layanan teknologi informasi dan dukungan yang diberikan terhadap penyediaan layanan teknologi informasi tersebut. Nah, di sini untuk menyediakan suatu layanan, suatu perusahaan melaksanakan suatu aktivitas operasional. Nah, untuk menyediakan suatu layanan yang baik, maka perlu dilakukan adanya pengelolaan terhadap operasional dari perusahaan tersebut. Nah, dalam lingkup kali ini adalah pengelolaan terhadap operasional dari sistem informasi. Nah, beberapa fungsi yang diperoleh oleh perusahaan ketika melakukan pengelolaan terhadap operasional sistem informasinya antara lain yang pertama adalah mengalokasikan sumber dayanya untuk mendukung aktivitas dan fungsi dari teknologi informasi. Kemudian, yang kedua adalah membangun suatu standar dan prosedur operasi untuk memenuhi kebijakan dan strategi dari organisasi. Kemudian yang ketiga itu adalah melakukan pemantauan terhadap operasional sistem informasi untuk mengukur efektivitas dan meningkatkannya, sehingga diketahui sejauh mana kinerja dari operasional sistem informasi tersebut untuk kemudian akan ditingkatkan. Nah, setelah memahami mengenai aktivitas operasional dan fungsi yang diperoleh, nah, kali ini akan dijelaskan mengenai layanan. Apa sih layanan itu? Layanan itu adalah suatu sarana penyampaian nilai kepada pelanggan atau pengguna, yaitu user, dengan memfasilitasi hasil yang ingin diperoleh tanpa adanya biaya dan resiko spesifik yang nantinya akan diterima oleh pelanggan tersebut. Nah, perlunya manajemen layanan teknologi informasi. Nah, apa sih manajemen layanan teknologi informasi itu? Nah, manajemen layanan teknologi informasi atau manajemen layanan TI merupakan seluruh aspek manajerial bisnis dari teknologi informasi yang mencakup mulai dari aktivitas model perencanaan atau plan, kemudian mendukung, yaitu support, penyampaian, keamanan dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyediakan kualitas layanan yang baik bagi pelanggan atau pengguna. Nah, dalam prosesnya terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen layanan teknologi informasi. Nah, beberapa di antaranya dapat digambarkan melalui gambar ini, yaitu yang pertama contohnya itu adalah service strategi, di mana pada tahap ini dilakukan perencanaan terhadap strategi layanan. Layanan seperti apa yang nantinya akan diberikan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua adalah report and dashboard, di mana pada bagian ini akan diketahui mengenai laporan hasil penerapan dari layanan yang diberikan dan bagaimana kinerjanya. Kemudian continual service improvement, di mana pada tahap ini akan diketahui mengenai peningkatan layanan berkelanjutan, di mana layanan yang telah diberikan sebelumnya akan dilakukan peningkatan, sehingga akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa contoh dari aktivitas manajemen layanan. Yang pertama itu adalah ketika melakukan operasional infrastruktur. Nah, manajemen layanannya itu dapat diberikan contoh seperti backup file, kemudian restart komputer. Kemudian aktivitas pemantauan pengguna informasi, contohnya itu adalah pengelolaan insiden dan problem. Kemudian ada help desk, di sini aktivitasnya itu adalah menentukan akar dari permasalahan, di mana akar dari insiden-insiden yang terjadi secara terus-menerus. Kemudian melakukan inisialisasi terhadap laporan dari permasalahan tersebut. Kemudian ada QA atau Quality Assurance, di mana aktivitasnya itu adalah memastikan data dan software itu telah siap dan benar sehingga dapat digunakan dengan baik. Kemudian ada aktivitas manajemen pengelolaan informasi, yaitu menjamin bahwa operasional teknologi informasinya aman. Jadi keamanan dari operasional teknologi informasi. Kemudian yang selanjutnya ini adalah nah, ini ada beberapa contoh-contoh dari hardware sistem informasi. Nah, ini contoh dari alat-alat atau
komponen yang mendukung dari penyediaan suatu layanan. Nah, di sini ada contohnya tuh ada processing komponen, contohnya ada CPU, kemudian input-output komponen, contohnya itu seperti printer, kemudian ada tipe komputer, di sini contohnya itu adalah PC, kemudian common computer rules, yaitu di sini contohnya itu seperti database, kemudian ada memory card atau flash driver, contohnya itu ada flash disk atau USB yang digunakan untuk mengopi file, kemudian ada write once and read many, yaitu berupa CD-ROM. Nah, aktivitas dari sistem informasi hardware ini ada dua hal. Yang pertama itu adalah terkait hardware maintenance program, di mana aktivitasnya di sini adalah untuk menjamin bahwa operasional dari hardware itu layak. Kemudian yang kedua itu ada hardware monitoring prosedur, yaitu prosedur pemantauan hardware, di mana aktivitas ini dilakukan untuk memastikan software dapat berjalan dengan lancar. Atau hardware, maksud saya. Nah, ini ada pendukung yang lain. Yang kedua itu adalah software sistem informasi dan arsitekturnya. Yang pertama itu ada akses control software, yaitu software yang digunakan untuk mengontrol terhadap akses. Kemudian ada database management system, kemudian ada OS. OS ini juga mendukung contohnya seperti Windows, Linux, Android, iOS. Kemudian ada data communication software, software untuk melakukan komunikasi terhadap data. Kemudian ada software licensing issue, kemudian ada data management, yaitu manajemen terhadap data. Nah, ini juga ada contoh lain, infrastruktur dari jaringan sistem informasi. Yang pertama itu ada arsitekturnya. Jadi arsitekturnya itu seperti apa, kemudian ada layanan jaringan, kemudian ada arsitektur dari jaringan perusahaan, kemudian ada tipe-tipe jaringan. Contohnya tipe jaringan itu seperti topologinya, topologi star, topologi bus, dan sebagainya. Nah, untuk memastikan bahwa operasional layanan berjalan dengan baik beserta alat pendukungnya atau pendukung dari layanan tersebut, perlu dilakukan review atau audit terhadap infrastruktur dan operasional. Contohnya di sini itu kita perlu melakukan audit atau review terhadap OS yang digunakan. Jadi di sini untuk memastikan bahwa OS-nya dapat berjalan dengan baik atau sudah memenuhi standar atau belum. Kemudian hardware yang digunakan, kemudian database yang digunakan, kemudian local area network atau jaringannya, kemudian pengendalian terhadap jaringan yang dioperasikan, kemudian ada pelaporan dari manajemen permasalahan itu seperti apa. Nah, dengan melakukan audit itu, maka diharapkan nantinya alat pendukung yang digunakan untuk menyediakan layanan tersebut dapat memenuhi standar yang berlaku. Nah, di sini ada contoh dari salah satu audit infrastruktur yang dilakukan. Contohnya di sini adalah dilakukan review terhadap hardware. Sebelumnya kan banyak beberapa hal yang perlu dilakukan review, ada OS, ada hardware, dan semacamnya. Nah, ini salah satu contohnya itu adalah review atau peninjauan terhadap hardware, di mana di sini itu untuk memastikan bahwa hardware tersebut berkualitas dan memenuhi dengan standar. Yang pertama, hal yang perlu dilakukan audit itu adalah terkait prosedur dari manajemen kapasitasnya. Jadi apakah hardware tersebut memiliki prosedur untuk manajemen kapasitasnya atau pengelolaan terhadap kapasitasnya. Hal ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja software tersebut. Kemudian adanya prosedur evaluasi, yaitu adanya suatu prosedur yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari hardware. Kemudian adanya perencanaan terhadap akuisisi hardware, kemudian adanya penentuan kriteria untuk akuisisi PC, yaitu di sini kriteria-kriteria seperti apa yang sebaiknya perlu diterapkan untuk penggunaan dari PC. Kemudian penetapan kontrol dari change management pada hardware. Nah,
beberapa aspek ini dapat digunakan untuk menentukan bahwa apakah hardware yang digunakan oleh organisasi ini itu atau perusahaan ini tuh sudah sesuai dengan standar atau belum. Nah, itu adalah beberapa contoh dari dukungan dan layanan teknologi informasi beserta audit yang dilakukan terhadap infrastruktur dan operasional untuk mendukung layanan tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.